Nggih, Pak, nggih, Pak, nggih, Pak. Nih. Ibu, nggih, kula kirim Bu, nggih. Pak, kulo satu ruang kali Bu Ani. Ya napa niki gambar kali Bu Ani. Umpami jenengan agak pundi ngoten bisa Bu? Pun Bu Ani medal. Oh, Soalnya nggih. Mbak itu kulo wau mati, Pak. Nggih. Punten Pak, kendala kok atas ya Pak. Nggih, sabar. Nggih, sabar nggih. Nggih. Pun niki Pak, kulo riyen kulo Nggih. Kan karena ini kan menghemat waktu juga Bu, monggo kita mulai ya. Sesuai dengan yang kita latihan kemarin dengan Rien. Nah, untuk saya nanti nggih kayak saya revisi yang terakhir. Jadi saya nggak revisi yang tadi belum Bu. Ya itu aja nggak apa-apa. Jadi nggak ada revisi Bu. Ya. Yang terakhir kalau kirim itu Bu. Ya. Nggih. Nggih, pun nggih. Kulo kucing apa kuci? Jenengan yang perlu solusi, perlu pencerahan jenengan Rien. Sing telat jenengan yo. Napa yang murid telat. Kula sing bagian kos jenengan coaching, nggih, coaching. Nggih. Nanti untuk jenengan saya dulu yang menyapa, nggih. Nggih. Saya dulu menyapa. Kita berdoa dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bacaan doa basmalah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Terima kasih sudah hadir, Bu Rini. Kita ngobrol tidak lama, Bu Rini, hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, iya, Bapak. Kira-kira apa yang pada kesempatan kali ini yang ingin Bu Rini ceritakan? Monggo, Bu Rini. Iya, Bapak. Akhir-akhir ini terima kasih Bapak ya, saya sudah diberi kesempatan untuk bercerita. Akhir-akhir ini Bapak, saya itu galau. Galaunya kenapa? Setiap hari saya selalu menasihati anak-anak supaya berangkatnya tepat waktu. Ini ada anak satu,
kelas 1, Bapak. Sudah 1 semester ya, sudah mau masuk ujian semester 2. Tetap saja Mm-mm. terlambat datang sekolah. Saya bingung, Bapak. Cara apa lagi yang saya lakukan? Gitu ya Bu. Jadi eh, kayaknya Ibu lagi galau Bu ini ya dengan murid salah satu murid Ibu yang sering datang terlambat gitu ya Bu ya. Nah, Iya. terus gini Bu, kira-kira apa yang ingin penjenengan dapat dari percakapan kita ini nanti Bu? Iya, Bapak. Dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan solusi saya. Setiap hari saya kok galau, nasihat kok enggak ya dipatuhi Hmm. sama anak-anak, kok ya tepat, kok ya apa itu saja terlambat terus. Kenapa ya? Saya ingin mendapatkan solusi, Bapak. Gimana ya, Pak ya? Hmm, jadi Ibu Rini galau dan pengen memecahkan masalah terkait murid Ibu yang sering banget datang terlambat gitu ya. Iya. Terus Bu Rini, eh, mungkin ada tidak yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu? Saya yang menasehatinya, Bapak, menasehati anaknya. Saya saya panggil anaknya, saya duduk berjajar dengan dia, menasehatinya, terus menerus saya nasehati dia. Gitu, Pak. Ya, 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 ya. Jadi sudah dinasihati agar supaya tidak datang terlambat, gitu ya Bu ya. Iya. Terus Bu Rini, kira-kira Bu Rini, kenapa nih anak itu kok sering datang terlambat? Mungkin Ibu sudah punya apa namanya catatan-catatan terkait kenapa siswa Ibu itu kok sering banget datang terlambat. Mungkin bisa ceritakan Bu. Iya, kemarin itu karena terlambatnya Mm-mm, sering, Pak ya. Saya ya juga pengen mm-mm, tahu kenapa kok datang terlambat. Kenapa sih, Nak, kamu tuh datang terlambat? Jawabannya gini, saya loh, Bu, kalau tidurnya itu dulu malam. Jadi bangunnya itu malam. siang, gitu, Pak. Jadi salah satu faktor kalau menurut cerita Ibu Bu Rini tadi, siswa itu sering datang terlambat, faktor utamanya karena kalau di rumah itu tidurnya selalu larut malam gitu Bu Rini ya. Nah, nah terus Bu Rini, kira-kira usaha Ibu untuk mengatasi murid Ibu ini yang sering datang terlambat itu kalau di level mungkin kalau sering banget 1 minggu enggak telat terus sampai 6 kali, nah itu termasuk level 1. Kalau mungkin selalu masuk terus 6 hari itu level level 10. Nah, dengan frekuensi itu Bu Rini, kira-kira murid Ibu itu sering terlambat datang ke sekolah berada di level berapa Bu? Kalau dilihat 1 minggu ada 6 hari, itu ya kalau masuk tepat waktu, kalau 6 hari itu 10. Kalau dia di level 5, Bapak. Level 5 ya, Di level level 5. 5. Oke, oke, oke. Berarti antara datang telat sama datang tepat waktu ya kira-kira samalah. Mungkin kita kategorikan telatnya 3 kali, mungkin tepatnya juga 3 kali gitu Bu ya. Tapi jenengan Iya, kepinginnya anak ini datang tepat waktu setiap hari gitu Bu Rini ya. iya. Terus itu Bu Rini, untuk siswa Bu Rini yang telat datang tepat waktu mungkin itu menurut Bu Rini kira-kira senang diperlakukan seperti apa agar siswa ini bisa datang tepat waktu Bu Rini? Anak ini itu Pak kalem, lemah lembut. Kalau dikasar Hmm. dia nangis. Iya, saya perlakukan dengan cara yang halus, saya dekati. Hmm. Itu Jadi saja, mereka Pak. senang. Berarti mereka senang kalau dinasihati secara halus, secara kalem gitu mungkin bisa bisa diterima nggih Bu Rini oleh oleh siswa itu nggih. Kalau kalau dinasihati secara kasar, dibentak-bentak mungkin
mungkin akan berontak gitu nggih intinya, gitu nggih Bu Rini nggih. Ya, nangis, Pak. Oke, nggih. Terus bagaimana Bu Rini melihat kemungkinan yang akan Bu Rini lakukan untuk mengatasi anak yang sering datang telat waktu nih Bu Rini? Apa itu kemungkinan yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu? Kira-kira ada gambaran mungkin? Kak, itu saya panggil orang tuanya kali Pak ya. Pak orang tua. Lampu. Mm-mm. Pak, maaf Pak, barusan mati lampu. Nggak apa-apa Pak ya, lanjut Pak ya. Ini mati lampu. Oke, lanjut monggo. Ya saya panggil orang tuanya Pak. Mm-hmm. Iya, orang tuanya minta izin kepala sekolah untuk dipanggil ke sekolah, untuk dimintai kerjasamanya supaya anaknya tidurnya diawasi, tidak boleh terlalu malam, supaya besoknya bisa bangun pagi. Itu ya, jadi meminta orang tua untuk mengawasinya atau bahasa secara langsungnya mengontrol gitu Bu Rini ya, agar kalau anak ini tidurnya jangan terlalu malam, biar nanti besoknya itu tidak, bahasanya apa nggih? Kalau orang Jawa mengatakan krinan ngoten nggih Bu Rini nggih. Gitu nggih. Nah, gitu. Oke. Las, selanjutnya Bu Rini, waktunya seperti apa untuk Ibu menjalankan usaha yang akan Ibu lakukan itu? Dalam minggu-minggu ini saya akan merancang, akan berbicara dengan kepala sekolah, minta izin bahwa orang tua si A saya minta untuk diundangi Ibu Kepala Sekolah untuk hadir ke sekolah. Gitu Pak. Jadi nanti Ibu akan minta izin kepala sekolah untuk menyurati orang tua ini supaya datang ke sekolah gitu Bu ya, untuk bisa dicak kerjasama gitu ya, untuk mengatasi anaknya yang sering terlambat itu. Itu ide bagus Bu, ide bagus itu. Nah, sekarang apa yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Bu? Selain itu, yang mungkin harus ada komitmen lah agar nanti rencana Ibu itu bisa segera terwujud untuk mengatasi siswa yang sering datang terlambat ini Bu. Iya, dalam minggu dekat ini saya minta izin kepada Bu Kepala Sekolah untuk memanggil ortunya untuk datang ke sekolah, meminta kerjasama memantau anaknya di rumah agar tidak tidur terlalu malam, supaya besoknya bisa bangun pagi-pagi dan bisa membiasakan disiplin untuk bangun pagi. Gitu Pak. Oke. Bagus. Itu sudah rencana yang bagus Bu, karena memang dalam pembelajaran atau di sekolah itu kerjasama antar warga sekolah sangat dibutuhkan Bu Rini, baik itu dewan guru, siswa maupun orang tua. Itu memang harus kita libatkan agar nanti yang menjadi tujuan dari pembelajaran di sekolah itu bisa tercapai secara maksimal. Oke, baik Bu Rini, itu sudah sangat baik apa yang sudah Ibu rencanakan tadi. Oke, kita di penghujung pertemuan ini Bu Rini, kayaknya sudah waktunya kita untuk melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Jadi terima kasih. Nah, kita ketemu lagi nanti setelah rencana jenengan ini terwujud, kita ketemu lagi. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Rini. Iya Pak. Oke, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pak, kok nggak kelihatan ya wajah saya Pak ya? Kelihatan cuma buram Bu. Iya Pak, saya sampai mosot pinggir pintu ini. Mati lampu. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa wes, nggak apa-apa. Nggih.
Agak kecil tadi Bu, agak tadi. Nah, terus nggak apa-apa, lihat mobilnya nggak apa-apa. Nah, itu lebih kelihatan. Kelihatan, Pak? Lebih kelihatan daripada tadi. Oke. Sekarang mulai saya Bung ya. Sekedap. Kalau tak keluar. Bisa menjangkau? Bisa menjangkau? Oh, nggih, pun. Sekarang saya dulu Bu nanti Bu. Dengan sudah print yang tadi dari saya Bu? Sudah print jenengan? Sudah print Bu? Gimana? Sudah siap? Nggak dengar Bu? Pak, sudah. Ya, nggih. Sudah nyaman duduknya Bu? Sudah. Oke, pun kita mulai. Saya dulu Bu ya. Nggih. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bapak Eko. Ada apa ya? Maaf Bu Rini mengganggu waktunya sebentar Bu. Apa Ibu ada kesibukan hari ini Bu? Iya, kebetulan tugas-tugas saya sudah selesai Bapak. Sekarang saya lagi santai. Jadi ada waktu ini Bu ya? Iya. Ada apa ya Bapak ya? Minta waktunya kok wajahnya kelihatan galau? Iya betul Bu. Minta waktunya sebentar saja. Saya butuh pencerahan ini Bu Rini. Oh iya. Gini Bu Rini. Terkait murid saya Bu Rini. Murid saya itu Pak, dekat-dekat ini pembelajaran saya yang saya lakukan itu kok bagaimana ya? Semangatnya, antusiasnya itu kok menurun Bu Rini ya. Padahal sebelumnya ketika pembelajaran saya khususnya PJOK itu mereka bersemangat Bu Rini. Tapi nggak tahu ya, minggu-minggu ini kok kayaknya anak-anak itu kurang semangat, lemes, atau mungkin kalau saya minta untuk mempelajari dan juga mempraktekkan materi itu kok kurang dekat gitu. Nah itu yang menjadi kendala saya pada hari-hari ini. Mungkin ada solusi Bu Rini. Iya Bapak Eko. Dari cerita Bapak yang kita perbincangkan sekarang ini, Bapak pengen dapat apa dari percakapan kita ini? Ya itu Bu, saya kepengennya anak-anak itu konsekuen. Artinya itu gini Bu, mereka tetap semangat, nggak sampai menurun antusiasnya dalam pembelajaran PJOK, khususnya materi saya itu Bu. Harusnya itu saya pengennya itu anak-anak itu tetap antusias, bersemangat dalam pembelajaran materi PJOK. Saya pengennya seperti itu Bu Rini. Untuk mengatasi masalah Bapak tadi yang kurang konsekuen, anaknya tidak semangat dalam pembelajaran PJOK, Bapak apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal ini? Nah itu Bu, saya selama ini belum bisa ada solusi untuk masalah ini saya Bu. Mungkin Ibu bisa sedikit ada pencerahan mungkin Bu. Iya. Kira-kira ya Pak ya. Iya. Yang membuat siswa kurang berminat dan antusias dalam pembelajaran PJOK Bapak apa? Apa ya Bu ya? Mungkin materinya ya Bu Rini ya. Kan minggu ini materi saya itu di pada pelajaran PJOK itu adalah materi variasi kombinasi gerak lokomotor, jalan, lari, dan lompat. Mungkin karena jalan, lari, lompat itu suatu gerakan yang mungkin tidak terbiasa dilakukan Bu Rini ya. Mungkin ketika bermain, ketika berlari dan sebagainya, baik itu di sekolah maupun di rumah, mungkin mereka bosan Bu Rini ya.
Wong jalan, lari, lompat itu sudah biasa kok, masih diajarkan di sekolah. Mungkin mereka bosan Bu Rini. Mungkin itu ya yang membuat anak-anak itu mungkin sedikit kurang bersemangat dalam pembelajaran kali ini, Bu. Ya. Kira-kira anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang Bapak berikan tadi? Kalau saya melihat mereka ya kurang tertarik Bu Rini, kurang tertarik artinya ya kayaknya kok gampang bosan gitu loh dengan apa yang saya sampaikan terkait materi ini. Gitu, Bu Rini. Ya. Biasanya Bapak menggunakan metode apa dalam pembelajaran? Metode pembelajaran yang saya gunakan ya seperti biasanya Bu Yini, yaitu memakai modul yang saya dapatkan dari apa itu KKG, PJOK atau mungkin dari buku-buku paket itu seperti biasanya itu Bu Yini. Ya, saya pakai itu, saya buat RTP-nya menurut itu Bu Yini. Iya. Yang saya Iya. sampaikan Bu Yini ke anak-anak. Bapak sudah pernah menggunakan metode lain tidak dalam pembelajaran? Kalau metode lain pernah sih Bu, mungkin pada saat itu saya pernah melakukan dengan cara pengelompokan Bu Rini. Jadi anak itu saya kelompokkan dan saya minta untuk mempraktekkan suatu materi gerakan secara berkelompok. Itu mungkin yang pernah saya lakukan Bu Rini. Ya. Menurut Bapak, ada cara lain tidak supaya siswa meningkatkan minat dan antusiasmenya dalam pembelajaran PJOK Bapak? Apa ya Bu Rini ya? Iya. Oh ya, apa mungkin gini Bu Rini? Saya punya terbelesit dalam angan-angan saya. Umpama materi itu saya menggunakan suatu permainan tradisional. Dan saya teringat ketika itu biasa itu loh Bu Rini, kok saya teringat ada lomba yang namanya lomba bakpia panjang. Kok saya kepingin menggunakan permainan tradisional itu dalam pembelajaran saya Bu Rini. Mungkin itu bisa digunakan mungkin Bu Rini ya. Ya. Nah, kira-kira dengan ide yang Bapak rencanakan tadi, kira-kira bisa membantu tidak agar anak tadinya tidak fokus, kurang berminat, kurang antusias, itu bisa lebih antusias dalam pembelajaran tidak? Dengan rencana Bapak tadi. Saya kira sangat bisa Bu Rini. Karena kan gini, anak-anak itu khususnya usia dasar itu kan anak itu cenderung senangnya berkompetisi atau berlomba. Berlomba, apapun itu lombanya, anak itu pasti senang. Nah, di bakpia panjang ini, permainan tradisional bakpia panjang ini, itu kan nanti ada kompetisinya, ada perlombaannya. Nah, secara tidak langsung nanti materi jalan, lari, dan lompat saya itu dengan kombinasi permainan tradisional bakpia panjang itu yang digunakan dengan sistem perlombaan atau kompetisi, saya kira itu nanti akan membuat anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran saya, Bu. Saya sangat bisa, saya kira itu, Bu. Nah, ya, terima kasih. Sekarang gini, bagaimana melihat kemungkinan Bapak akan melakukan hal itu untuk mengatasi anak yang kurang berminat dan antusias dalam pembelajaran? Bagaimana itu, Pak? Kira-kira ya Bu Rini ya, untuk melihat kemungkinannya, sekali lagi saya kira itu sangat mungkin. Sekali lagi yang perlu ditingkatkan kan saya mengambil permainan ini, yaitu permainan yang mungkin salah satu permainan yang mungkin digemari oleh anak-anak Bu Rini. Saya kira ya itu mungkin dapat diwujudkan atau dipraktekkan kepada anak-anak itu Bu Rini. Saya kira bisa itu. Ya. Kira-kira komitmen yang dapat Bapak lakukan dalam waktu dekat minggu ini apa? Komitmen apa yang bisa dilakukan dalam minggu-minggu ini?
saya kira untuk mewujudkan itu karena ini ya Bu Rini, karena ini kan pertemuan terakhir di materi saya, karena kan ada 3 pertemuan. 1, 2 pertemuan itu sudah saya lewati dan ini pertemuan terakhir. Nah, secepatnya saya akan membuat sarananya, yaitu bagian panjang itu Bu Rini, untuk persiapan dalam materi saya minggu depan itu. Saya kira yang perlu saya lakukan yang terlebih dahulu yaitu tentang sarananya, yaitu pembuatan bagian panjangnya itu. Saya kira itu. Kira-kira siapa yang dapat membantu rencana Bapak tadi untuk mewujudkan kegiatan Bapak tadi? Siapa, Pak? Yang dapat membantu karena ini kan ada ada barang yang harus dibuat dulu, yaitu bagian panjang. Nah, saya kira yang dapat membantu saya karena ini untuk membuat bagian panjang itu butuh peralatan pertukangan seperti adanya palu, terus paku, terus gunting dan sebagainya. Nah, saya kira tukang kebun sekolah itu nanti akan saya minta untuk membantu Bu, karena itu yang lebih dominan dalam pertukangan di sekolah. Nanti di sekolah saya kira itu. Oke, baiklah Bapak. Kayaknya sudah banyak yang kita bahas hari ini ya Pak ya. Iya. Terus apa yang sudah Bapak dapatkan dari perjalanan kita ini? Nggih, gak terasa nggih Bu nggih. Kok saya kira kok nggih dari awalnya tadi saya masih bingung ketika kok kenapa anak atau siswa saya itu antusiasnya, minatnya menurun, kurang antusias. Nah, setelah saya berdiskusi sama Bu Rini, akhirnya terpecahkan, muncul ide yaitu menggunakan permainan tradisional bagiak lomba untuk meningkatkan motivasi atau minat anak dalam materi PJOK, khususnya variasi kombinasi gerak lokomotor, jalan, lari, dan lompat. Itu Bu. Iya. Oke, terima kasih Bapak ya. Sekian dulu kita hari ini. Sampai ketemu lagi setelah terlaksananya kegiatan Bapak tadi ya. Saya tunggu hasilnya, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Siap Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Nggih. Pak, niki masuk ke ruang utama nopo? Sudah lah Bu. Jam berapa? Kan tadi kita diberi waktu berapa? 30 menit. Sekarang sudah? Sudah lewat. Ya, monggo. Nanti refleksinya, iya refleksinya. Refleksinya nopo niki pun direfleksi. Apa yang kemarin aja mungkin? Iya, kemarin. Iya, boleh, Pak. Boleh. Oke, nanti salah satu kekurangan mawon Bu nggih, kekurangan. Nggih. Kita masuk. Kita kembali ke ruang utama, Pak ya. Oke.